Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Video kali ini kita akan menyimak mengenai penjelasan damai sejahtera bersama Romo Agus. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31 tentang Yesus yang memberikan damai sejahtera. Kita akan renungkan bahwa damai sejahtera dari Yesus itu beda. Apa bedanya? Nanti kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dari ayat ini saja saudara-saudari kita langsung paham bahwa damai sejahtera dari Yesus itu beda. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengapa kita pergi ke gereja misalnya? Ada umat mengatakan ini, bahwa jika tidak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Dan kalau sudah ke gereja, sudah merayakan Ekaristi, sudah menyambut komuni, rasanya plong, damai rasanya di hati. Maka meskipun rumah jauh dari gereja, ke gereja tidaklah rugi. Pulang gereja rasanya beda, rasanya damai, rasanya tidak ada lagi yang sepertinya kurang. Semua terasa plong. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam misa sesudah doa Bapa kami dan sebelum komuni, kita selalu mengucapkan doa damai. Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu, kata Yesus. Kata-kata dari doa damai itu diambil dari perikop yang tadi saya bacakan. Damai selalu didambakan, dirindukan, dicita-citakan oleh setiap orang. Dan banyak cara untuk memperoleh rasa damai itu. Salah satunya orang pergi berlibur, healing, refreshing, dan sebagainya. Namun, rasa damai tidak selalu menetap dalam hati setelah liburan, setelah healing itu. Perasaan-perasaan lama seperti egois, khawatir, sedih mulai nampak kembali. Namun, Tuhan Yesus tahu bahwa kita merindukan kedamaian dalam hidup. Maka ia menawarkan damai itu. Damai dari Yesus itu beda. Rasa damai mengalahkan segalanya termasuk penderitaan.
Mengapa damai yang ditawarkan oleh Yesus itu berbeda dengan damai yang ditawarkan dunia? Menurut pandangan dunia, damai itu adalah absennya atau tidak adanya perang. Damai itu adalah tidak perlu berjuang, tidak perlu menghadapi pengorbanan diri, tidak perlu memikul salib. Damai itu kalau kita sejahtera dan tidak perlu bersusah payah, itu bukan damai yang ditawarkan Yesus. Damai yang ditawarkan Yesus, saudara-saudara, justru sebaliknya. Damai yang diberikannya adalah sebuah damai yang membantu kita tetap merasa tentram, merasa peaceful, merasa tetap tekun, bergembira, bahkan bahagia ketika mengalami hal-hal suka maupun duka. Damai dari Tuhan itu menetap, tidak sementara. Bahkan ketika kita harus berjuang, ketika kita harus berkorban, mengalami kemalangan, mengalami kegagalan, mengalami macam-macam pergumulan, berat maupun ringan, kita tidak goyah, kita tidak kehilangan harapan, kita tidak hopeless, kita tidak kehilangan iman dan keyakinan serta harapan. Damai ini diberikannya tanpa syarat. Ketika para rasul baru saja menyangkal dan meninggalkan dia tetap datang mencari dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Ketika disalibkan, dipaku, diejek, dia tetap menjanjikan damainya, firdausnya bagi si penjahat. Di jalan salib, dia tetap memberikan penghiburan, sementara dia sendiri menderita. Damai Tuhan, saudara-saudara, memberikan keberanian untuk berjuang. Damai Tuhan memberikan kita keberanian untuk menghadapi penolakan. Damai dari Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi salib, untuk memikul salib. Mari kita pergi, kita ajak Tuhan, sebab damainya beserta kita. Dalam bacaan pertama, Paulus berkeliling mewartakan Injil kabar baik. Ia dilempari batu, ia diseret keluar kota hingga nyaris mati. Namun dia tidak memusuhi para penganiayanya. Ketika Yesus ada dalam dirinya, dan ini membuatnya damai. Umat atau jemaat di Asia kecil yang masih muda dibimbingnya agar terus teguh dalam iman sekalipun mereka menghadapi banyak rintangan. Buahnya adalah pintu iman dibuka Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Kita pun bisa berbuat yang sama. Damai di hati tidak akan membuat kita membenci orang lain, malah membuat orang lain kagum akan kematangan iman kita. Saudara-saudara, mari kita melaksanakan seluruh aktivitas, karya-karya pelayanan kita dimanapun itu, dengan rasa damai di hati. Ketika hati kita damai, seluruh pelayanan kita juga akan membawa damai sejahtera kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami, tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau menawarkan damai sejahtera-Mu agar hati kami tidak gentar, agar hati kami tidak gelisah ketika menghadapi macam-macam kesulitan, menghadapi macam-macam rintangan, menghadapi dan memikul salib hidup kami tiap hari. Kuatkan kami agar damai sejahtera-Mu melahirkan hati yang penuh dengan sukacita meskipun banyak kesulitan. Semoga damai yang Engkau anugerahkan kepada kami meneguhkan kami untuk berjalan membawa damai sejahtera di dalam setiap aktivitas pelayanan kami dimanapun. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita
kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.